Pertama saya akan menjelaskan apa itu eksekusi. Eksekusi yaitu menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman, yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Pelaksanaan eksekusi terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, dan Jurusita. Ketua Pengadilan Negeri, secara ex officio, adalah pihak yang berwenang memimpin dan memerintahkan eksekusi sengketa perdata. Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap, res judicata, dan pasti antara pihak yang berperkara. Berikut adalah dasar hukum eksekusi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai eksekusi yaitu, eksekusi perkara perdata. Eksekusi perkara perdata merupakan tahapan akhir dalam suatu proses hukum perdata. Tahapan ini dilakukan setelah putusan pengadilan yang telah memutuskan suatu perkara perdata. Dalam eksekusi perkara perdata, pihak yang menang dalam perkara akan melakukan tindakan untuk menerima haknya dari pihak yang kalah, seperti pembayaran ganti rugi atau pengembalian barang. Ada beberapa jenis eksekusi perkara perdata yang dapat dilakukan, antara lain, eksekusi uang, eksekusi barang, dan eksekusi jaminan. Pertama, eksekusi uang dilakukan ketika pihak yang kalah harus membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Lalu eksekusi barang dilakukan ketika pihak yang kalah harus mengembalikan barang kepada pihak yang menang, sedangkan eksekusi jaminan dilakukan ketika pihak yang kalah harus mengganti kerugian dengan jaminan yang telah disepakati sebelumnya. Proses eksekusi perkara perdata dimulai dengan pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan mengeluarkan surat perintah eksekusi yang akan disampaikan kepada pihak yang kalah. Setelah menerima surat perintah eksekusi, pihak yang kalah harus melaksanakan apa yang diinstruksikan dalam surat tersebut. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan instruksi tersebut, maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan untuk melakukan eksekusi paksa. Berikut ini merupakan mekanisme eksekusi perkara perdata. Dalam eksekusi perkara perdata ini ada hambatan, salah satunya adalah ketidakmampuan pihak yang kalah untuk membayar atau mengembalikan barang yang diminta oleh pihak yang menang. Selain itu, terkadang pihak yang kalah juga melakukan upaya untuk menghindari eksekusi, seperti dengan cara menyembunyikan barang yang diminta atau tidak kooperatif dalam proses eksekusi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan bantuan eksekusi kepada aparat penegak hukum. Pelanggaran dalam proses eksekusi perkara perdata dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi pihak yang melanggar. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana, seperti denda atau bahkan penjara. Selain itu, pihak yang melanggar juga dapat kehilangan haknya dalam proses eksekusi, seperti hak untuk mengajukan banding atau kasasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi prosedur dan instruksi dalam proses eksekusi perkara perdata. Dari yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa eksekusi perkara perdata merupakan tahapan akhir dalam suatu proses hukum perdata, yang dilakukan setelah putusan pengadilan yang telah memutuskan suatu perkara perdata. Proses eksekusi perkara perdata memiliki beberapa jenis dan dapat menghadapi hambatan. Namun pelanggaran dalam proses eksekusi dapat memiliki konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi prosedur dan instruksi dalam proses eksekusi perkara perdata. Sekian yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih.